Selamat datang di pelajaran ke-8 dari seri Makharij dan Sifat. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas tentang huruf lam. Huruf lam adalah salah satu suara yang paling mudah diucapkan dalam bahasa Arab, karena sudah digunakan dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Untuk mengucapkannya dengan benar, Anda perlu mengenali dua bagian utama artikulator yang terlibat dalam cara pengucapannya. Pertama, bagian tepi depan lidah, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Kedua, bagian belakang gigi depan atas Anda, yang juga dikenal sebagai gusi di belakang gigi depan. Itu juga merupakan tempat di mana gigi Anda bertumpu. Dalam bahasa Arab, huruf lam memiliki dua variasi pengucapan yang penting, yaitu tafkhim dan tarqiq. Tarqiq adalah pengucapan lam yang lebih ringan dan tipis, berlaku dalam kebanyakan kondisi, kecuali dalam satu kata yang sangat dimuliakan, yaitu Allah. Jadi, bagaimana cara mengucapkan huruf lam dalam bahasa Arab? Anda mengucapkan lam ketika tepi depan lidah terangkat dan menekan ke bagian gusi belakang gigi depan. Dengan maksud menekan di sini adalah tidak membiarkan adanya ruang bagi udara untuk melewatinya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, inilah seberapa banyak kontak antara lidah dan bagian belakang gigi depan. Lidah tidak terbuka terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, khususnya di area belakang 8 gigi depan. Inilah area kontak antara tepi depan lidah dan bagian belakang gigi depan. Jadi, jika lidah menekan ke bagian belakang gigi depan, bagaimana udara keluar untuk menghasilkan suara lam tersebut? Udara akan keluar dari sekeliling lidah, yaitu kedua sisi lidah, dan kemudian menghasilkan suara lam. Misalnya, dalam kata seperti al, la, nazzalna, lil kafirin, qul. Cara mengucapkan lam di setiap kata dalam bahasa Arab umumnya seperti itu, kecuali dalam satu kata yang sangat dimuliakan, yaitu Allah. Ketika dimulai dari kata Allah, lam diucapkan sedikit berbeda daripada kata lain dalam bahasa Arab, menjadi lam tafkhim atau seperti yang disebut dalam bahasa Indonesia, lam tebal. Dan pengucapan lam seperti ini membutuhkan gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana menghasilkan suara tersebut? Tepi depan lidah melakukan gerakan yang sama persis dengan lam biasa, sehingga terangkat dan menekan ke bagian belakang gigi depan. Namun, bagian belakang lidah, seperti yang bisa Anda lihat, terangkat, membuat lidah dalam posisi cekung yang memungkinkan suara menjadi lebih penuh. Kita juga perlu memperhatikan bahwa epiglotis mendorong ke belakang, yang juga membantu membuat suara lebih penuh dan lebih berat. Allah, wallah, minallah. Penting juga untuk diketahui bahwa dalam kasus tertentu, kata Allah diucapkan dengan lam yang lebih ringan. Dan itu terjadi jika diawali dengan tanwin atau kasrah, seperti dalam contoh ini. Lillah, qawmanillah,
Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tentu saja ada lebih banyak aturan mengenai lam dalam kata Allah yang telah kita jelaskan secara lengkap dalam pelajaran ini. Jadi, periksalah jika Anda merasa perlu untuk mengulang kembali pelajaran tersebut. Sekarang, apa kesalahan umum yang harus kita hindari pada huruf lam? Kesalahan pertama adalah lam yang bersiul, di mana suara lam dihasilkan dari salah satu sisi lidah. Dan ketika itu terjadi, pengucapan akan terdengar lebih keras dari yang seharusnya, yang menyebabkan keluarnya suara siulan bersamaan dengan suara lam. Dan kesalahan terdengar seperti Al-lails. Al-lails. Dan solusinya adalah dengan menekan tepi depan lidah pada tempat yang tepat, yang memungkinkan udara keluar dari kedua sisi lidah. Al-lail. Kesalahan kedua adalah mengucapkan lam sebagai lam tebal ketika dikelilingi oleh huruf-huruf tebal, sehingga pada dasarnya gagal untuk beralih antara mulut yang penuh dalam posisi huruf tebal ke huruf biasa atau tipis, lalu kembali lagi ke huruf tebal. Seperti pada kata ini. Khalaqa. Khalaqa. Di mana kho dan qaf adalah huruf tebal dan lam harusnya lam tarakik atau lam tipis. Jadi sebaiknya beralih dari tebal ke tipis, kemudian ke tebal lagi. Dari tafkhim ke tarqiq, lalu kembali lagi ke tafkhim. Seperti pada contoh ini. Khalaqa. Khalaqa. Terkadang, lam juga diawali oleh huruf yang diucapkan dengan tafkhim, seperti pada kata yang dapat menimbulkan masalah serupa. Contohnya adalah zalam. Zalam. Seharusnya, pengucapan kata tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu seperti Zalam. Zalam. Kesalahan ketiga adalah menggabungkan atau mencampur lam menjadi non, yang terjadi ketika lam diikuti oleh non. Dan kesalahan terdengar seperti Ja'alna. Anzalna. Dan hal ini terjadi karena lam dan nun diucapkan dari dua titik yang sangat dekat satu sama lain. Namun, Anda harus mengucapkannya secara jelas atau biasa disebut izhar sebelum melanjutkan ke huruf nun. Contohnya, Ja'alna. Anzalna. dan kesalahan terakhir adalah memanjangkan lam ketika tidak seharusnya. Tasydid berarti menduplikasi suara, bukan memanjangkannya. Memanjangkan lam ketika tasydid tidak ada dalam Al-Quran. Kesalahan tersebut akan terdengar seperti ini. Ad-dallin. Waladdallin. Sedangkan yang benar, menduplikasi lam tanpa memanjangkan lam sama sekali. Ad-dallin. Waladdallin. Jadi, ini kesalahan umum terakhir yang berhubungan dengan huruf lam. Jika Anda tahu atau pernah mendengar kesalahan umum lainnya pada lam atau suara lainnya, beritahu saya di kolom komentar di bawah ini.
sehingga saya dapat menyusunnya dalam satu pelajaran dan membahasnya secara detail insya Allah. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share, supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.